Galuh dengan NBI 146240042. Dan dengan saya Herita Rahmawati dengan NBI 14622000265. Untuk pendahuluannya di sini 1.1 latar belakang. Dalam sistem transportasi, kecepatan kendaraan dapat digunakan untuk menentukan kondisi lalu lintas seperti macet, sedang, atau lancar. Dengan memanfaatkan teknik machine learning, kita dapat membuat model yang mampu mengklasifikasikan kondisi tersebut secara otomatis. Untuk tujuannya tersendiri ada 3, yaitu yang pertama, mengimplementasikan klasifikasi multi-kelas, lalu membangun metode seperti softmax, one phase out, one phase one. Lalu yang berikut ada mengevaluasi performa model menggunakan akurasi, confusion matrix, sama F1 score. Untuk selanjutnya ada di dataset. Dataset yang digunakan berisi data kecepatan kendaraan atau speed yang digunakan untuk menentukan kondisi lalu lintas. Data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu macet, sedang, dan lancar. Untuk kategori diperoleh berdasarkan nilai kecepatan kendaraan, sehingga dataset ini digunakan untuk membangun model multi-class classification. Untuk preprocessing data, yang pertama itu ada cleaning data. Cleaning data ini menghapus data kosong atau missing value dan memastikan tipe data sesuai. Lalu ada feature selection untuk memilih kolom yang digunakan, misal kolom skip. Lalu yang keempat ada feature engineering atau labeling. Pada tahap ini data kecepatan diubah menjadi kategori. Seperti pada gambar grafik, di bawah 40 itu artinya macet atau 0. Lalu rentan 40 sampai 59 itu sedang atau bintang 1, dan di atas 60 itu lancar atau 2. Tapi ini penting karena model klasifikasi membutuhkan label kategorikal. Nomor 5, evaluasi model. 5.1 akurasi. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam melakukan prediksi terhadap data uji. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik performa model tersebut. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai akurasi sebagai berikut. Gambar 5.1 menunjukkan model OVO memiliki nilai akurasi tertinggi dibandingkan model lainnya. Untuk bagian 5.2, confusion matrix digunakan untuk melihat performa model secara lebih detail dengan membandingkan hasil prediksi dengan data sebenarnya. Untuk A, confusion matrix softmax, gambar 5.2 menunjukkan confusion matrix dari model softmax. Terlihat bahwa sebagian besar data tersebut diprediksi dengan benar pada kelas lancar, namun masih terdapat kesalahan pada kelas sedang. Untuk bagian B, confusion matrix OVA, model OVA menunjukkan performa yang cukup baik, namun masih terdapat kesalahan klasifikasi yang cukup signifikan pada kelas sedang yang sering tertukar dengan kelas lainnya. Untuk bagian C, confusion matrix OVO memiliki tingkat kesalahan yang paling kecil dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi antar pasangan kelas mampu meningkatkan akurasi prediksi. Untuk 5.3 F1 score merupakan matriks evaluasi yang mempertimbangkan keseimbangan antara precision dan recall. Hasil F1 score dari masing-masing nilai dalam dan kembali menunjukkan performa terbaik karena memiliki nilai F1 score tertinggi. Untuk hasil dan pembahasan, gambar pertama ini ada perbandingan prediksi
distribusi awal. Data cleaning, distribusi dan sini dilengkapi dengan beberapa grafik seperti ada time series plot, transformasi juga, dan seterusnya. Sampai ke grafik visualisasi untuk perbandingan predik dan aktual. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.